Cuma surat Al-Fatihah doang itu 165 halaman. Nanti kalau diurut seperti ini. Doakan ini cepat lahir. Mudah-mudahan pekan depan bisa teman-teman nanti katanya nelfonnya ke Ustaz Amin nanti. Yang bisa dapat. Yang kedua ini buku lama. Saya nulis dari tahun 2006 menulis buku ini, panduan hasil tilawah Al-Quran untuk memotivasi peserta didik kita. Kan peserta didik itu kan anak-anak usia 4 tahun sampai anak-anak usia 75 tahun. Artinya yang kita ajarin itu kan anak-anak dan orang tua gitu ya. Kalau orang tua yang sudah bisa mikir gitu ya, ini lebih pas. Biar jatuh lagi ke sana yang sedang depan sana. Menyelesaikan lagi belajar makhrajul huruf dan sifatul huruf bergambar. Nanti ustaz dan ustazah tinggal scan barcode-nya saja. Contohnya bunyinya seperti apa itu langsung nge-link di YouTube. Langsung sama Syekh Hisham Abdul Bari. Nah, dari Mesir. Dapat nanti. Itu rekamannya di Indonesia, di Istana Quran Indonesia. Kemudian ini sebenarnya ini tajwid juga, tapi coba kita lengkapi semuanya sampai kemudian ada kekhususan qiraah Asim, riwayat Hafiz, Thoriq, Syatibiyah. Orang Indonesia 100% pakai riwayat Hafiz. Tapi cirinya riwayat Hafiz itu seperti apa? Enggak semuanya tahu. Saya tuangkan khusus satu bab. Di dalam ini adalah ciri khas bacaan qiraah Asim riwayat Hafiz. Seperti termasuk bahasan tentang ana dan halo. Kok jadi tegang semua. Terus kemudian tentang dhabt, istilah dhabt, mustalahatul dhabt fil Quran, istilah-istilah tanda baca dalam Al-Quran. Kita menemukan kalau ada dhammah yang seperti ini. Ya kayak angka 99 begini. Kemudian ada yang begini. Nah, nanti yang begini itu idgham. Yang begini itu ikhfa, idgham biguna, tandanya yang kayak 69 begini. Yang kita yang selama ini nggak nyangka sama aja, sama-sama tanwin dhammah gitu ya. Dan tanwin fathah juga sama. Tanwin fathah itu kalau jajar persis begini itu idgham. Tapi kalau geser begini itu idgham bila guna begini persis. Itu ada maksud sendiri-sendiri. Ini saya tulis bab khusus paling belakang untuk mengenali tentang istilah-istilah tanda baca. Kita bilang penting, nggak penting juga, karena selama ini dalam tajwid khususnya memang tidak dibahas. Tapi di sisi lain sebagai pengetahuan kita harus tahu. Apa harus kira-kira? Oke, baik Ustaz dan Ustazah, saya yakin ini belum semuanya, karena ketika bicara tafsir surat Al-Fatihah itu ada 3 yang harus disampaikan. 1 tentang perbaikan bacaan surat Al-Fatihah, 2 tentang bagaimana kita ketika sholat bisa lebih khusyuk lagi karena bisa mentadaburi, bisa memahami bacaan Fatihah yang kita baca. Yang ketiga, iramanya bagus, ada nagomnya. Bagaimana kita ini ngomong saja males. Halo? Hai. Tidak semua kita dikaruniai oleh Allah dengan suara yang merdu. Artinya ada kalau berlagu itu kita tidak malas. Ada yang memang Allah takdirkan ngomong saja itu malas. Coba bicara saja malas.
Tapi kadang-kadang mau ngomong, kamu ngomong aja mau malu sih, itu gimana sih? Mungkin nggak tega juga kan? Intonasinya maksudnya. Nah, ini ternyata kita bisa kondisikan dengan latihan 1,5 jam sampai 2 jam. Itu sudah bisa dikondisikan suara paus itu jadi bagus. Itu serius itu. Nah, nanti tunggu tanggal mainnya ya. Bisa datang lagi ke sini. Baik, syukron, jazakallah khair. Mohon maaf Ustaz dan Ustazah kalau rada nyinggung-nyinggung. Ini bukan nyinggung lagi, tersinggung. Bagaimana kalau orang itu tidak tersinggung gitu ya. Tapi memang itu tugas yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan yang diagnosa hari ini, ingat kasih tanggalnya, kasih hari, kasih tanggal, nanti sampai rumah jangan lupa laminating. Ini benar ya untuk data kita ke depan untuk memperbaiki. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.